Bapak Ibu, teman-teman, sahabat pendidikan, kita berjumpa lagi bersama saya Minhajul Ngabidin, Kepala LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam forum kita yaitu Angkringan Merdeka Belajar. Saat ini saya didampingi oleh ibu-ibu kepala sekolah yang cantik-cantik dari Kabupaten Gunung Kidul. Ada Ibu Sri, Ibu Ari, dan juga Ibu Harni. Beliau-beliau ini adalah kepala-kepala sekolah yang mana sekolahnya pada tahun 2021 ini saat ini melaksanakan apa yang disebut dengan sekolah penggerak. Sekolah penggerak seperti kita tahu adalah salah satu implementasi dari Merdeka Belajar yang bertujuan untuk dapat dilakukannya transformasi mutu pendidikan di satuan pendidikan melalui beberapa kebaruan yang salah satunya adalah paradigma pembelajaran baru. Baik teman-teman sahabat pendidikan, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan ibu-ibu bertiga ini. Yang pertama nanti mungkin Ibu Dwi, Bu Ari, dan juga Bu Harni bisa memperkenalkan diri dulu dan mungkin sekaligus disambung seperti apa gambaran dinamika pelaksanaan sekolah penggerak di tempat ibu-ibu sekalian, optimisme dari para guru seperti apa gitu. Monggo kami persilahkan. Terima kasih Pak Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri Dwi Murwaningsih, Kepala Sekolah Penggerak SD Negeri Surubendo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Saya bersyukur alhamdulillah karena saya lolos sebagai Kepala Sekolah Penggerak dengan tujuan saya harus membawa perubahan yang signifikan untuk sekolah saya. Untuk itu saya mengikuti seleksi sekolah penggerak tahap 1 tahun 2021. Apa yang kami dapatkan setelah lolos dan masuk sebagai sekolah penggerak? Yang pertama, sekolah penggerak adalah sekolah yang tujuan utamanya melaksanakan paradigma pembelajaran baru. Di dalamnya berdasarkan pada ajaran Ki Hajar Dewantoro bahwa semua pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Nah, karena berpusat pada siswa, maka pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah penggerak itu mendasarkan pada apa yang diinginkan anak, apa yang disukai anak, dan karakter apa serta sifat apa yang ada dalam diri anak, minat apa yang anak-anak inginkan. Nah, dari karakteristik anak itu dalam pembelajaran akan menyenangkan, lebih menyenangkan sehingga anak lebih optimis, lebih bisa mengeksplor potensi dirinya. Dan guru-guru pun tidak kekurangan akal. Karena apa? Karena mereka, para pendidik sekolah penggerak itu menggali potensi yang ada di diri siswa sesuai dengan Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar saat ini. Tentu saja sekolah penggerak membawa perubahan dalam pembelajaran lebih menyenangkan dan akan berhasil dengan baik sesuai tujuan pembelajaran, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ya, Demikian Bapak. Oke, terima kasih Bu Dwi ya. Itu sahabat pendidikan gambaran tentang apa sih sekolah penggerak yang dilakukan di sekolah gitu ya. Mungkin saya ke Ibu Ari ya. Untuk di Ibu Ari nanti perkenalkan diri dulu di sekolah mana. Kemudian dinamika yang terjadi di sekolah, guru-guru dan siswa gimana Bu? Apakah cukup antusias dan lain sebagainya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Murniasih dari TK Aba Karangbiru, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Pada saat ini kami melaksanakan program sekolah penggerak yang awalnya adalah dilalui melalui tahapan seleksi sekolah penggerak, dan antusias di sekolah kami, baik guru maupun wali murid dan juga anak peserta didik kami sangat-sangat antusias. Karena pada awal tahap seleksi sekolah penggerak itu kami mendapatkan informasi dari SIM PKB dan juga Dinas Pendidikan untuk melaksanakan seleksi sekolah penggerak. Pada awalnya kami tidak mengerti tentang sekolah penggerak tersebut, tetapi berjalannya waktu dan mengikuti seleksi tersebut, akhirnya kami mengerti apakah yang dimaksud dengan sekolah penggerak tersebut. Ternyata dengan pembelajaran paradigma baru tersebut sangat-sangat menguntungkan bagi anak dan juga guru di sekolah kami. Jadi
antusias di sekolah kami sangat-sangat baik sekali. Seperti itu Bapak. Baik, Bu Hari, terima kasih. Ini sekolah penggerak di Taman Kanak-Kanak ya, salah satu Taman Kanak-Kanak TK Aba di Kabupaten Gunung Kidul ya. Nah, kita ke Ibu Hari. Bu Harni, sorry, Bu Harni ya, Bu Harni. Bu Harni dari salah satu sekolah penggerak dari jenjang sekolah luar biasa. Mungkin Bu Hari bisa menyampaikan gambaran juga dinamika di sekolah dan mungkin ada hal kebaruan apa gitu ya yang sudah terjadi seiring dengan beberapa bulan kita sudah melaksanakan sekolah penggerak. Terima kasih sekali waktu yang diberikan ke kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Suharni dari SLB Sutawijaya. Kami salah satu sekolah penggerak yang berada di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Pada awal kami untuk mengikuti seleksi sekolah penggerak, sebenarnya kami dari Dinas Dikpora Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, kami selaku sekolah yayasan juga sebenarnya awal merupakan awal bagi kami masih kebingungan masuk atau tidak menjadi sekolah penggerak. Namun setelah kami mengikuti berbagai awal kegiatan dari seleksi sekolah penggerak, Bapak Ibu semuanya, awal dari tujuan misi visi kami awalnya adalah hanya untuk mengikuti apa sih yang ada di dalam fitur-fitur untuk sekolah penggerak. Di dalamnya saya tujuan utama itu bukan mencari kelulusan, tapi saya apa sih sebenarnya sekolah penggerak itu. Dan dari tahapan demi tahapan, alhamdulillah sekali, insya Allah dengan apa yang saya diceritakan di dalam fitur sekolah penggerak melalui SIM PKB tersebut, saya bisa menceritakan di sana tentang visi misi sekolah dan keberadaan sekolah kami yang memang sangatlah jauh dari perkotaan ya. Itu jadi kami sampai di tahapan terakhir bisa lolos. Dan tentu saja semua itu tanpa dukungan dari berbagai pihak, karena kami adalah sekolah yayasan. Kami didukung oleh teman-teman yayasan, komite, teman-teman guru, semua warga lintas sektoral juga dari dunia usaha yang mendukung kami untuk mewujudkan pendidikan di SLB Sutawijaya itu untuk lebih maju dengan mengikuti sekolah penggerak. Dan dari awal saya berprinsip bahwa sekolah penggerak adalah bersama serentak membangun, mewujudkan pendidikan karakter bangsa dengan profil pelajar Pancasila. Benar-benar suatu kebanggaan bagi diri saya bisa lolos di sekolah penggerak ini dengan pembelajaran paradigma baru, dengan mengutamakan kepentingan dari peserta didik, warga sekolah, semuanya sangat berantusias, sangat baik sekali Bapak. Jadi pada intinya sekolah penggerak di sekolah kami yang merupakan sekolah anak berkebutuhan khusus, ternyata dengan sekolah penggerak yang awalnya sedikit ada istilahnya perhatian dari lingkungan kita, dengan adanya sekolah penggerak kami ada perhatian yang lebih sekarang dengan adanya sekolah penggerak ini. Dan tentu saja pembelajaran dengan paradigma baru yang semuanya itu kita berikan kebebasan kemerdekaan belajar untuk anak-anak didik kami. Tentu saja anak-anak didik kami beserta Bapak Ibu guru semuanya itu tentu saja tetap memperhatikan karakteristik dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Jadi pada intinya Bapak Ibu semuanya dengan sekolah penggerak insya Allah nanti akan membawa untuk pendidikan di SLB Sutawijaya ini lebih maju satu tingkat, dua tingkat seperti harapan kita ke depan dengan pendampingan dari berbagai pihak. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan dukungan apa yang berada di SLB Sutawijaya dan SLB keempat di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih, mohon maaf sekali jika banyak salah dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat pendidikan luar biasa ya. Bersama bergerak untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Sebuah komitmen yang terungkap dari 3 ibu-ibu kepala sekolah pelaksana program sekolah penggerak di Kabupaten Gunung Kidul. Kita masih akan lanjutkan sedikit, Pak Ibu-ibu sekalian. Jadi kita ini kan angkatan pertama gitu ya, dan kita juga sedang berproses di semester 1 ini. Dan perubahan kebaruan yang ada di sekolah penggerak itu cukup banyak dan cukup dinamis gitu ya.
Mungkin ada kendala-kendala yang sejauh ini dialami gitu, seperti apa itu? Ibu Dwi dulu boleh singkat aja gitu. Iya, terima kasih Bapak. Yang pertama paling berat adalah merubah mindset guru Oke. tentang perubahan itu sendiri. Iya, iya. Karena ada beberapa guru yang masih menganggap bahwa begini saja sudah Cukup. berjalan, Iya. begini saja sudah cukup, begini saja Iya. sudah bisa. Nah, Iya. mindset seperti itu sedikit menghambat perubahan Iya. untuk maju. Iya. Maka pelan-pelan dengan mengikuti pelatihan komite pembelajaran Iya. dan penyadaran, sosialisasi, serta program-program di dalam sekolah penggerak serta keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan oleh sekolah, Iya. maka perlahan-lahan walaupun belum signifikan itu sudah mulai bagi guru yang masih merasa berat itu sudah mulai membuka diri, termasuk dalam membuka diri berlatih mengenal teknologi untuk pembelajaran dan juga mengenal aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran. Demikian Bapak. Merubah mindset dari seluruh guru untuk mau berubah. Nah, ini memang salah satu tantangan yang luar biasa ya. Kalau Ibu Ari? Ya, Pak. Alhamdulillah di sekolah kami memiliki pendidik yang berkualifikasi SPD PAUD, sehingga dalam pemikiran guru-guru kami sudah sangat ingin berubah. Oke. Awalnya seperti itu memang, tetapi pada kenyataannya dalam perubahan ini banyak hal yang semakin kita pelajari semakin kita banyak yang tidak tahu. Iya. Semakin kita belajar kita merasa kecil. Iya. Nah, hal itu membuat kami merasa tidak percaya diri untuk melaksanakan hal-hal yang baru ini. Oke. Tetapi dengan adanya pendampingan, pelatihan, semakin ke depan kami semakin yakin perubahan ini akan menjadi hal yang lebih baik di Iya. sekolah kami dan juga untuk anak peserta didik kami. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kendala selanjutnya adalah sarana prasarana, Pak. Oke. Karena di dalam pembelajaran literasi digitalisasi Iya. saat ini kami sangat membutuhkan hal-hal tersebut. Iya. Terutama di sekolah kami TIK itu adalah milik pribadi, bukan milik Oke. sekolahan. Yang kami Iya. gunakan untuk pembelajaran itu adalah komputer yang milik guru-guru pribadi seperti Iya. itu. Kemudian Oke. juga ruang kelas yang terbatas, kami menggunakan gedung yang disekat-sekat untuk kelas-kelas, sehingga untuk pembelajaran sebenarnya belum standar. Itu Oke. yang kami alami. Ya, jadi ada 2 poin ya, kendala yang dialami di TK Aba Karangmojo ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan rasa percaya diri guru. Jadi apa kami betul ya bisa melakukan ini gitu. Tapi seiring dengan adanya pendampingan, termasuk hari ini sudah bertemu dengan pelatih ahli, suasana optimisme itu sudah tumbuh itu. Nah, yang kedua ini yang perlu bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari pengelola yayasan, masyarakat, dan juga dari pemerintah daerah, dan juga dari Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen di Jakarta adalah dukungan sarana prasarana ya, seperti itu. Kalau dari Bu Arni? Kebetulan kalau dari SLB Sutawijaya itu memang semua Bapak Ibu guru juga awalnya kebingungan sekali Bapak, terutama dalam perubahan-perubahan istilah ya dalam penyusunan modul. Kalau dulu itu ada RPP sekarang menjadi modul ajar, silabus jadi menjadi ATP dan lain sebagainya. Itu memang awal perubahan dan kebingungan bagi teman-teman kami untuk menerapkan istilahnya untuk menyesuaikan, karena kalau SLB itu kan beda untuk buku-buku yang dipergunakan itu masih menggunakan kurikulum 13 itu kan sudah ada penyesuaian. Nah, dengan awal kita juga menerima buku yang masih seperti buku reguler, maksudnya belum disesuaikan dengan kebutuhan anak, jadi juga masih kebingungan. Namun dalam perkembangan seiring waktu kita juga mendapatkan udah pelatihan diklat, terus kemudian guru kami juga sudah ada dipanggil untuk pelatihan untuk diklat di Jakarta kaitannya dengan penggunaan IT juga. Jadi beliau selain pelaksanaan kegiatan pembelajaran melalui media WhatsApp, HP seperti itu, jadi lambat laun mereka juga memahami tentang pendidikan profil pelajar Pancasila ini yang diimplementasikan melalui video-video yang telah diterima melalui berbagai diklat dan pelatihan. Terus kemudian pada pelaksanaan awal seperti itu, namun dengan
saat ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun juga sebagian masih ada Bapak. Sebagian Bapak Ibu guru kami itu belum menguasai TI secara sepenuhnya untuk fitur-fitur untuk penunjang pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian jadi untuk sarana prasarana TI sama dengan teman-teman tadi disampaikan bahwa kami juga untuk laptop dan sebagainya itu masih menggunakan dari pribadi masing-masing. Hanya ada beberapa saja yang kita belikan dari sekolah dana BOS seperti itu. Jadi sebagian masih untuk laptop dan sebagainya itu masih pribadi guru. Tapi untuk pelaksanaan pembelajaran alhamdulillah juga sudah berjalan lancar. Hanya kami memang di SLB Sutawijaya itu belum ada untuk tempat atau ruang sarana prasarana lab komputer secara sendirinya. Jadi untuk pembelajaran TIK yang kami berikan untuk anak-anak SMA itu kalau itu hanya apa pelatihan desain grafis dan lain sebagainya itu tetap dilaksanakan di ruang kelas. Dan sama juga dengan yang Ibu dari TK tadi, bahwa untuk ruangan-ruangan kelas kami di SLB Sutawijaya, karena itu dengan berbagai ketunaan, itu pun ruangan-ruangan kami itu kita sekat Bapak, karena kami kebetulan di SLB Sutawijaya itu ada ketunaan A, tunanetra, B, bisuturi, tunarung wicara, ngece, grahita, kemudian daksa. Jadi hanya dengan 6 ruangan itu pun kita sekat-sekat, dan untuk guru kelasnya itu masih rombel. Jadi satu wali kelas itu bisa 3 rombel Bapak. Jadi contohnya misalnya kelas wali kelas 4C tunagrahita itu bisa di dalam kelasnya ada kelas 1, kelas 4 dan kelas 5 tunagrahita seperti itu. Itu Bapak untuk kendala-kendala di SLB Sutawijaya. Pada intinya kami tetap dengan sekolah penggerak ini akan belajar dan belajar untuk lebih maju lagi. Itu Bapak. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat pendidikan, sekolah luar biasa, tentu memiliki tingkat kesulitan dan kekhasan tersendiri ya, kalau harus melayani secara inklusif anak-anak kita, saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus. Dan luar biasa tantangan yang dihadapi oleh Ibu Harni ya. Yang pertama itu dari sisi perubahan kurikulum, di mana guru-guru harus melakukan penyesuaian ya. Yang kedua dukungan TIK, baik dari kemampuan guru juga yang masih perlu penguatan, dan juga sarpras TIK sendiri, dan juga rupa-rupanya ruang kelas ya, ruang kelas yang masih dan daya dukung pembelajaran lain, sarana pembelajaran lain yang masih kurang di SLB tempat Bu Harni ini. Mudah-mudahan ini nanti didengar oleh Bapak Ibu dan para pihak yang berkepentingan untuk hal ini, sehingga kita bisa saling membantu secara bersama-sama. Baik ibu-ibu sekalian, tapi secara umum bagaimana? Apakah kita cukup optimis bahwa nanti akan memperoleh sesuatu perubahan dan kebaruan dengan sekolah penggerak ini? Apakah cukup optimis? Optimis Ya? Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman sahabat pendidikan, kalau gitu sekarang kita ingin closing statement, harapan dari ibu-ibu sekalian, singkat saja ke depan harapannya seperti apa gitu. Silakan. Harapan saya sebagai kepala sekolah penggerak ke depannya, pertama, ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kepanjangan tangan dari pemerintah pusat seperti LPMP, P4TK, dan lain-lain yang bisa mendukung keberadaan sekolah penggerak, baik itu dalam regulasi, dalam sarana prasarana, dan juga pelaksanaan pembelajaran, terutama dinas provinsi maupun dinas kabupaten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman kepala sekolah, jangan berkecil hati. Ayo semangat mengikuti sekolah penggerak. Sekolah saya bukan sekolah favorit. Jangan berpikiran seperti itu. Sekolah penggerak bukan sekolah model, bukan sekolah favorit. Justru kesempatan sekolah pinggiran dan sekolah-sekolah yang belum maju mengikuti sekolah penggerak, sehingga kita akan mendapatkan pendampingan dan juga sarana prasarana, sehingga bisa membawa kemajuan, membawa perubahan bagi sekolah kita. Contohnya saya, sekolah pinggiran, alhamdulillah masuk sekolah penggerak, sehingga saya optimis sekolah saya lebih maju dengan adanya persatuan, kesatuan, dukungan dari Bapak Ibu Guru, komite sekolah, dan juga orang tua wali murid. Sekali lagi, jangan patah semangat. Iya, luar biasa Bu Dwi. Bu Ari silakan. Terima kasih Bapak.
saya menegaskan jangan takut untuk berubah. Oke. Belajar dan belajar adalah salah satu hal yang harus kita lakukan selama kita bernafas dan hidup di dunia pendidikan, itu lebih penting. Ya. Jangan takut berubah. Luar biasa. Bu Arni silakan. Ya, kalau saya, harapan saya yang pertama adalah marilah maju bersama-sama untuk sekolah penggerak. Bersama semua pihak pasti akan terwujud pendidikan karakter bangsa yang dengan profil Pancasila, berubah mulai dari diri sendiri, kemungkinan nanti akan diikuti yang lain. Jangan takut untuk mengikuti sekolah penggerak untuk tahap yang kedua. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya di seluruh Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin itu Bapak, terima kasih sekali, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, luar biasa Bapak Ibu, teman-teman, sahabat pendidikan. Kita sore hari ini mendapatkan pencerahan dan motivasi yang luar biasa dari ibu-ibu kepala sekolah bahwa kita jangan takut untuk keluar dari zona nyaman ya, melakukan perubahan ya, dan kemudian melakukan kebaruan. Bersama sekolah penggerak berkolaborasi dengan ada dukungan dari berbagai pihak, maka dengan optimisme yang tinggi, insya Allah perubahan ke arah yang lebih baik akan dapat kita wujudkan. Baik ibu-ibu sekalian, terima kasih, mudah-mudahan sukses selalu untuk sekolah penggerak. Dan dari Gunung Kidul kami pamit untuk sementara. Bersama Kemendikbud, gimana Bu? Bersama Kemendikbud, Gunung Kidul lebih unggul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.